Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Qala Allahu azza wa jalla ya bna Adam malaikati yata'aqabuna al-laila wan-nahara yaktubuna ma taqulu wa ma taf'alu wal ardu tashhadu 'alaika bima ta'malu 'alaiha was samaa'u tashhadu 'alaika bima yas'atu ilaiha ay bima yus'atu ilaiha wasyamsu wal qamaru yashhadani 'alaika bima yushahadani minka wa kafa billahi syahida. Ya bani Adam, wahai bani Adam, malaikati yata'aqabuna al-laila wan-nahara yaktubuna ma taqulu wa ma taf'alu. Wahai bani Adam, malaikati para malaikatku, kata Allah, yata'aqabuna al-laila wan-nahara, secara bergantian siang dan malam, yaktubuna ma taqulu wa ma taf'alu, mereka secara bergantian itu mencatati apa yang engkau katakan dan apa yang engkau lakukan. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa malaikat itu menghadapi alam semesta itu diibaratkan seperti dua jari ini, Bapak Ibu. Dua jari, di sela-sela jari inilah alam semesta. Jadi kecil sekali kalau alam semesta ini dibandingkan dengan besarnya ukuran malaikat. Makanya malaikat itu tidak bingung bagi rizki, bagi hujan, petani mana yang panen, petani mana yang gagal panen. Habis nyabut sini, malaikat Israel nyabut sini, nyabut-nyabut bergantian, itu tidak repot. Kenapa? Karena alam semesta itu digambarkan seperti dua jari. Alam semesta itu ada di tengah-tengah jari, seperti di tengah-tengah jari kita. Yata'aqabuna al-laila wan-nahara, siang dan malam niku secara bergantian. Jadi malaikat yang menemani kita itu sebenarnya tidak cuma dua, Bapak Ibu. Malaikat yang membersamai kita itu jumlahnya ada 5. Okay. Yang dua namanya Raqib dan Atid. Yang satu ini asistennya Raqib dan Atid. Yang dua ini ajudannya Raqib dan Atid. Jadi setiap hari itu kita dikawal. Pagi kita dikawal, kemudian sore kita dikawal, malam kita dikawal, subuhan kita dikawal. Nah itu yang ngawal tidak hanya Raqib dan Atid. Kan selama ini mungkin yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan kita ini malaikat yang menemani kita, Raqib sebelah kanan, Atid sebelah kiri.
Raqib ditemani oleh ajudan, kemudian atid ditemani sama ajudan, 4. Ada satu yang berada di depan kita, itu asisten khususnya raqib dan atid. Jadi ada 5, tidak hanya 2, raqib dan atid, karena raqib dan atid itu sebenarnya adalah malaikat-malaikat yang ditemani oleh ajudan masing-masing. Yang ajudan ini nanti secara bergantian siang dan malam. Jadi ada sip-sipan. Hanya satu malaikat yang berada di depan kita itu yang tidak mengenal shift, baik shift malam maupun shift pagi. Makanya di sini Allah menjelaskan yata'aqabuna al-laila wan nahara yaktubuna ma taqul, menulis apa yang panjenengan ucapkan. Jadi sekecil apapun raqib dan atid itu tidak akan pernah luput dari tugasnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau malaikat itu sudah diperintah oleh Allah, la ya'sunallaha, tidak pernah maksiat, wa yaf'aluna ma yu'marun, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bergantian. Termasuk tugas malaikat mana yang menyampaikan, kan begini. Ketika anak Adam itu meninggal, pintu amal di langit 7 itu ditutup. Makanya ajudan-ajudannya raqib atid ini sebenarnya jadi kurir untuk menyampaikan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi raqib dan atid tetap duduk manis di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita. Nah, yang menyampaikan informasi dan rekapitulasi amal itu nggih ajudan masing-masing. Makanya begitu anak Adam itu meninggal, kapundhut kembali wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu amal ditutup, dan pada saat itu raqib dan atid belum selesai tugasnya. Tugasnya kemana? Tugasnya nggih menemani kita nggih di alam kubur. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami bahwa kehidupan kita itu selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardu tashhadu alaika, dan bumi itu menyaksikan bima ta'malu alaiha, apa yang engkau lakukan di muka bumi. Saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu. Dulu sebelum diciptakannya Nabiullah Adam alaihi salam, bumi itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, ambillah tanah dari bumi untuk menciptakan Nabiullah Adam. Meskipun cerita ini pernah saya sampaikan, tidak ada salahnya kalau saya ungkap kembali. Jadi Nabi Adam itu, Bapak Ibu, diciptakan dari tanah berbagai belahan dunia. Belahan Afrika diambil, belahan Amerika diambil, Australia diambil, Eropa diambil, Arab diambil, Asia diambil. Cuman kan dulu belum ada petak-petak itu. Makanya kalau Nabi Adam itu punya anak, lalu anaknya neko-neko, kita ini kan tunggal mbah toh. Ada yang
putih, ada yang sawo kemantengan, gitu. Kalau meh ngomong ireng kok ketok pripun ngoten. Gitu. Kenapa? Karena memang diciptakan dari urunan tanah berbagai belahan dunia. Maka kalau Bani Adam itu ada yang kayak bule, karena memang dulu tanahnya diambil dari sana. Kalau ada yang ireng kribo, kenapa Bu? Kalau ngomong ireng kribo kok jenengan guyu Bu? Wes ireng kribo ngantuan ngentekno snack. Tuh. Iku tek kula koyo kenal guyune sinten niku ya. Bu Suci. Oh lakone nggih. Ten ngajenge Bu Suci wonten pinten piring? 5. Jadi kalau kemudian Bani Adam itu macam-macam karakternya, nggih, warna kulitnya, wataknya, bentuk fisiknya, itu karena semata-mata Adam itu dulu diciptakan dari urunan iuran dari berbagai tanah di berbagai belahan dunia itu. Nah, pada waktu itu malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, ambillah tanah untuk menciptakan Adam. Dengan perso apa yang terjadi? Wal ardu tashhadu 'alaika bima ta'malu 'alaiha. Bumi itu menjadi saksi atas perilaku kita. Dulu bumi itu menolak. Kenapa? Karena tahu bahwa anak Adam itu besok akan melakukan banyak kemaksiatan, banyak kejahatan di muka bumi. Itu sudah dipersaksikan dulu sejak sebelum Nabi Adam. Makanya ketika Jibril itu mengambil tanah di belahan Arab pertama kali, bumi menangis menolak Jibril untuk mengambil tanah itu. Ketika Jibril mengatakan kepada tanah, wahai tanah, aku diperintah Allah untuk mengambilmu buat menciptakan Adam. Nangis dan kemudian menolak, tidak mau. Kenapa? Aku tahu apa yang akan terjadi. Anak Adam itu besok akan melakukan banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan di muka bumi. Jadi nolak Bu. Karena yang nyuwun Jibril. Padahal Jibril itu diperintah oleh Allah. Nangis gero-gero begitu nangis minta kepada Jibril, sudah irja' ila rabbika, kembali kepada Tuhanmu. Aku tidak mau kalau kemudian Bani Adam itu tercipta dari aku, kata bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Mikail, wahai Mikail, ambillah tanah dari bumi untuk menciptakan Adam. Berangkatlah Mikail itu ke bumi. Ketika Mikail mau mengambil tanah itu, nangis bumi niku nangis. Nangis tidak mau diambil oleh Mikail. Kenapa? Karena tahu bahwa anak Adam ini nanti akan banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Akhirnya terakhir Gusti Allah merintahkan al-gujunya. Sinten tebak-tebak berhadiah. Sing bener tak paringi salah. Sinten? Malaikat Israel. Jangan kok tebis saking salah Pak. Mangke badhe ngaos salah yang angsal double Pak Umam nggih. Jauh-jauh dari Jati Barang. Piyambakan. Mboten. Oh piyambakan. Oh lho mboten sekalian mau. Akhirnya Allah perintahkan malaikat yang paling ditakuti. Sinten? Malaikat Israel. Datanglah malaikat Israel itu ke bumi dengan wajah serem, dengan wajah garang, minta kepada bumi, ya bumi,
aku diperintah oleh Allah untuk mengambilmu guna menciptakan Adam. Nangis, ndak mau. Lah wong seniormu itu Jibril wis tak tolak kok. Mikail sudah tak tolak kok. Belum sampai lanjut ini Jibril menggebrak bumi itu sampai dekok nih. Gebrak sampai akhirnya dek jenengan sakit bayangno cacilik nangis dek terus jenengan tuwem peleng kira-kira situ nangis ta mboten? Ya megap-megap. Nggih ta? Bumi nangis, bumi minta-minta supaya tidak diambil, tetapi Israel tetap bersikeras. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambilmu, untuk menciptakan Adam. Kewabrak begitu hingga akhirnya diambil oleh malaikat Israel. Jadi nek umpama ana Bani Adam guwala, soalnya jupuke mbiyen karo diguwotak niku. Ngoten lho. Garwane wonten sing galak napa mboten, Bu? Sing galak niku ibuke napa bapake sajane? Bu, ngaku mawon Bu, sing galak bapake napa ibuke? Sakniki kula gantian tanglet bapak-bapak. Asline sing galak niku bapake napa ibuke? Ibu lho. Ya Allah. Pantesan kok ndelok silone kok rambut mengkerut ngeten iki. Ampun sering-sering diuring-uring, Bu. Napa sih diuring-uring bapake napa ibuke to? Padha wae muring-muringan. Akhirnya malaikat Israel mengambil tanah itu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itulah kemudian Allah menciptakan Bani Adam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanah itu kemudian diciptakan sebagai manusia yang kemudian disebut dengan Adam alaihi salam. Jadi sebenarnya penciptaan Nabiullah Adam itu sudah problematis. Kenapa? Karena bumi tahu dapat bocoran dari Lauhul Mahfud. Karena kan Lauhul Mahfud itu kan sudah ditulis. Cobi kula nglalar pelajaran sebelumnya. Ketika Allah itu menciptakan kolam, pulpen, ketika Allah menciptakan pena, nun, kalimat pertama yang dituliskan oleh Allah adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali ditulis. Yang kedua apa? Masih ingat nggak? Yang kedua adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim selama 750 tahun. Karena nulis bak mawon niki wis 100 tahun. Setelah nulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian penanya Allah ini diperintah untuk menuliskan catatan kejadian sampai dengan datangnya hari akhir selama 200 tahun. Didikte sama Allah, kamu tulis apa yang akan terjadi besok. Itu ditulis oleh kolamnya Allah di Lauhul Mahfud, dan di dalam Lauhul Mahfud itulah bumi mendapatkan bocoran bahwa Bani Adam itu hobi melakukan kerusakan di muka bumi. Makanya di sini disebutkan wal ardu tashhadu 'alaika bima ta'malu 'alaiha. Jadi bumi itu bersaksi betapa manusia itu banyak yang melakukan kerusakan. Jadi memang bumi itu ceritanya di dalam satu riwayat itu isinya itu nangis mawon. Karena melihat banyak kemungkaran di muka bumi. Makanya kalau kita ini di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan engkau menjadi khalifah, diprotes kali malaikat kan? Bagaimana Allah engkau menciptakan manusia sebagai khalifah, sementara itu yang dikhawatirkan oleh bumi.
Makanya menungso niku nek apik yo ancen apik tenan, tapi nek welek niku nggih welek tenan. Maka wal ardu tashhadu 'alaika bima ta'malu 'alaiha, bumi itu akan bersaksi atas apa yang engkau perbuat. Makanya para rawuh sami, ini tugas kita semua di muka bumi ini, bagaimana kita memakmurkan bumi. Jadi memakmurkan bumi niku nggih mboten namung nggih nanduri pari, nanduri telo, tetapi bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama. Makanya kalau nek cerita para rawuh sami, ketika generasi-generasi awal niki mungkin ibu-ibu banyak yang tidak tahu. Tempat yang panjenengan duduki itu sebenarnya kan batu belah. Jenengan dulu peruntukannya buat apa, Bu? Mereka aslinya dulu itu ngajinya di sini, lajeng tempat sandalnya di situ. Saya pokoknya dulu mikirnya, pokoknya kita ngaji istiqomah, berapapun mau 1 orang, 2 orang, 10 orang kita mulai hanya lingkaran ini. Tapi ternyata alhamdulillah melebar sampai sana. Alhamdulillah kemarin kita sudah pelebaran. Kula badhe tanglet, rasane setelah dilebarkan sama sebelum dilebarkan enak napa mboten, Bu? Oh, pantesan awit mau kok ditakoni kok anteng mau. Tapi niki sing kurang nanti Labib ya. Nanti remason sama minyak GPU nanti kita sediakan kotak P3K di luar. Jenengan niku ngaji karo kerokan gangsal. Nggih. Maka tugas kita mari kita memulai bagaimana kemudian di muka bumi ini kita memberikan kemanfaatan bagi sesama. Nyun sewu saya nukil Pak Rokik yang tadi kita ngaji habis maghrib. Contohlah Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika melakukan kebaikan, bangun Ka'bah, itu tidak mikir apa-apa. Yang dipikir bahwa bagaimana umatnya Nabi Ibrahim, bagaimana keturunannya Nabi Ibrahim bisa tawaf di Ka'bah. Kemudian akhirnya sa'i baina Safa wal Marwah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, dengan keridhaan, tidak pernah mikir bahwa hari ini antrian haji berapa tahun Pak Made? 71 tahun. Pokoknya yang saya ingat Pak Made itu nanti hajinya umur 90 tahun. Kula lebih bayang no. Bisa nggak Mas itu diedit Pak Made ilustrasi 90 tahun tuh kayak apa nih? Mesti tidak sekencang ini kan ya. Tidak pernah terfikir bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah terfikir bahwa antrian haji itu 71 tahun hari ini. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah ayo nang Ismail, kita bangun Ka'bah, ini titahnya Allah, ini perintahnya Allah, ini kebaikan, biarlah nanti Allah yang akan memanggil mereka. Dan ternyata apa? Ternyata ketulusan, keridhaan, keikhlasan dari Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail itu kemudian membuahkan hasil hari ini. Hingga Ka'bah itu menjadi salah satu keajaiban dunia. Salah satu rahasianya adalah tidak pernah 1 detik pun, 1 menit pun Ka'bah itu ditinggal oleh orang. Jadi berputar terus. Bahkan ada seorang ilmuwan itu mengatakan bahwa dunia ini mestinya bersyukur kepada Ka'bah, kepada umat Islam. Kenapa? Karena perputaran orang melakukan tawaf itu menghasilkan energi, dan energi itu yang membuat bumi ini tetap berputar. Maka jangan sampai kemudian kita di muka bumi ini, kalau misalnya memang tidak bisa memberikan kemanfaatan, minimal jangan menciptakan kemadaratan. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan ngeriwui, jangan ganggu orang yang mau berbuat kebaikan.
Setuju boten Pak? Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, jangan menghalangi orang berbuat baik. Kalau kita ngomongnya tidak bisa bikin orang senang, minimal jangan menyakiti sesama. Kenapa? Karena bumi yang akan menyaksikan itu. Karena sampai diilustrasikan, saya ingat dulu cerita kiai saya, kalau kita diizinkan oleh Allah mendengarkan tangisan bumi, kita itu tidak bisa melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Makanya sampai ada yang pakai ilmu otak-atik matuk, gitu. Kalau kemudian banyak bencana, niko napa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kalau ada kerusakan di muka bumi, itu tak lain karena ulah manusia. Jadi nek umpama kali gawe banjir, dinar mas banjir, ojo nyalahno udani. Soale banyune niku meh melayu bingung arep melayu ning ndi. Nggih mboten? Lah kula malah diomongi kali rencange kula ngene, "Ngerti ra, Pak? Nggonku mangkang udan iki gara-gara perumane sampean." Ngono, Pak. Lho ngaku mung sekedar nganggoni kok. Nggih, jadi katanya mangkang banjir itu gara-gara BSB ini. Nyon sewu Pak Wawan, nggih. Lali aku ono Pak Wawan ya. Boten lah, ini kan yang mandegani Mbak lah. Pak Wawan pasti setuju kan kata. Nggih. Saya kan cuma baca kitab Pak Wawan nggih. Saya takutnya habis ini kena SP dari estate. Sampean meh tetep ning kene apa ora nggih, kartu kuning. Di kartu kuning karo estate-nya. Nggih. Artinya kalau kemudian banyak hal bencana, tsunami ini dan sebagainya, itu karena kemarahan bumi, karena melihat perilaku kita. Bener kan? Dulu kenapa aku menolak ketika Jibril mau mengambil tanah? Kenapa aku menolak ketika Mikail itu mengambil tanah? Aku saja nih kalau bisa nolak Israel tak tolak. Tapi kan sing wonten dolanan kali Israel kan Nabi Musa, Pak. Bumi mawon boten wonten. Oh, Nabi Musa niku ketemu malaikat Israel malah jak ngopi kok. Niku malaikat Israel sama Nabi Musa itu arep ning ndi, Lek? Kalau meh nyabut kono ngoten niku sempat ngloroi kok. Ada kisah nggih Israiliyat yang demikian. Maka kalau kemudian bumi itu akan bersaksi tentang kita, itu karena dari dulu bumi pernah menolak ketika komponen dari bumi itu diambil untuk menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Wassama'u tashhadu 'alaika bima yus'adu ilaiha. Dan langit itu akan bersaksi. Apa sih yang sudah dinaikkan ke langit? Artinya apa? Langit itu akan bersaksi seberapa tulus kita itu memanjatkan doa kepada Allah, seberapa sering kita itu berharap kepada Allah. Makanya ketika kita berdoa, doa itu diangkat ke atas, nggih. Kenapa? Salah satu amalannya supaya doa kita itu mustajab, ken ngakeh-ngakehaken disuruh memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi doa kita itu terhalang justru oleh dosa-dosa kecil kita. Kan kita tidak terasa Bapak Ibu, kadang ada dosa kecil, ini jangan-jangan dosa kecil ini yang bikin kita tidak dikabulkan doanya. Salah markir gitu. Makanya hati-hati Pak, kalau jenengan markir ten pasar, kemudian parkirannya jenengan niku membuat orang niku jengkel, niku kalau kata Imam Ghazali niku bisa membuat keberkahan hidup kita itu kurang. Makanya saya tadi bilang sama Labib dan teman-teman,
mulai malam ini karena jamaahnya sudah mulai banyak, parkirnya jangan sampai mengganggu tetangga, ya, tetangga samping. Kalau perlu nanti diparkir sampai sana. Itu kalau sundul sampai rumahnya Bu Suci wonten kepleke mboten Bu? Bu? Itu misalnya parkiran sampai ke rumahnya jenengan perlu dikasih keplek mboten Bu? 5.000-an. Oh, Fadil sih jogo jadi. Ya Pak Ahmad, Fadil karo nyonyo nanti yang jogo. Jadi jangan sampai kemudian doa-doa kita itu justru seringkali terhalang oleh dosa-dosa kecil kita. Pernah nggih saya contohkan, nalpot dijeblong, jalan di jalan raya, bikin orang jengkel pun kita sudah nyumbang, satu doa akan terhalang. Oke. Nyelip mobil, nyelipnya rak karuan, nuwekuk bikin yang diselip niku kuaget, itu sudah mengurangi keberkahan. Oke. Ngelakson rak kira-kira karena mobilnya anyar dolanan klakson, ya kan? Sidik-sidik ngelakson, sidik-sidik ngelakson. Apa meneh sing hobi ngedim niku lho. Nggih, hati-hati lho Pak. Kan tidak semua orang nyaman di dim. Nggih mboten? Ngedim wis kelop-kelop ngoten to. Napa meneh lampu saniki putih-putih nggih Pak Roke. Wah, wis putih-putih nggawa kacamata silinder kayak kula niku. Kula niku sekali didim ngoten niku langsung perpet ngoten niku langsung. Hati-hati, Bang. Jadi kita seringkali doa-doa kita itu tidak diangkat ke atas itu karena terhalang oleh dosa-dosa kecil kita. Maka istighfar itu salah satu cara untuk meluruhkan dosa-dosa kecil agar apa yang kita panjatkan ke hadirat Allah itu bisa sampai. Dan itu yang disaksikan oleh langit. Seberapa sering engkau memanjatkan doa kepada Allah, seberapa sering engkau meripik-meripik memohon kepada Allah, seberapa sering engkau menangisi dosa-dosamu di hadapan Allah, itu yang akan menjadi saksinya adalah langit. Wasyamsu wal qamaru yashhadani 'alaika bima yusyahadani minka. Matahari dan bulan itu akan menyaksikan perilakumu selama kamu hidup sepanjang hari, siang dan malam, malam dan siang. Itu sebenarnya matahari, bulan itu selalu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Kulo paringi cerita klasik ini sebenarnya. Kalau yang biasa ikut kajian tafsir mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Salah satu wiridanya Nabi Idris, zikirnya Nabi Idris setiap pagi itu adalah Rabbighfirli wali maliki syamsi. Rabbighfirli wali maliki syamsi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikan rahmat kepada malaikat yang nyetir matahari. Loh, jenengan bisa bayangkan dungane Nabi Idris niku doa memohon ampunannya dan doa memohon kalau kita Rabbighfir untuk malaikat itu bukan memohon ampunan bagi malaikat, tetapi ampunan bagi malaikat itu maknanya adalah rahmat Allah terlimpah bagi malaikat. Akhirnya karena setiap pagi Nabi Idris itu berdoa, sampai-sampai kemudian malaikat yang nyetir matahari, malaikat yang mengawal matahari itu bertanya-tanya. Bertanyalah kemudian malaikat ini kepada malaikat Jibril, Mbah, itu siapa? Ada hambanya Allah kok setiap hari kok mendoakan aku. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, ketahuilah bahwa itu namanya Idris. Itu utusannya Allah. Emang kenapa?
setiap hari saya didoakan sama Nabi Idris. Aku pengen ngajak jalan-jalan Nabi Idris. Makanya ini yang kadang menjadi dasar salah satu doa yang mustajab. Itu doa ul ghaib. Jenengan donga tapi sing mbok dongakno niku mboten ngertos. Sapa sing tak contohno iki ya? Sinten, Pak? Pak Pur. Misalnya Pak Pur, soulmate-nya Pak Pur ini kan Mas Hendri. Sahabat karib niki. Tapi nek jutaan nggih jutaan tenan niki. Nggih. Misalnya Pak Pur gak ada utang, misalnya meskipun aslinya mboten. Mas Hendri ndongakno, ya Allah, muga-muga utange Pak Pur lunas. Allahumma utange Pak Pur lunas. Itu kok sering didoakan. Maka dungane Mas Hendri itu insya Allah mustajab. Sing rak patek mustajab niku bar donga ngandani sing didongakno. Mas Hendri langsung WA, Pak Pur kowe krasa rak tak dongakno bedina. Sing marake rak kabul ngeten iki. Apa meneh ndonga dadi status. Wis rak. Lha wong innalillah wis saiki dadi stiker tok kok. Coba jenengan bayangno, kula berusaha, nek kula niku berusaha nek iso ngetik yo ngetik lah. Nggih. Ndonga nek saged niki. Nek saged niku sing jenenge ndonga niku nggih, teko nek saged mboten damel stiker niku mboten damel stiker. Nggih, meskipun kadang kula nek rada khilaf niku yo melu. Nah, ngoten nggih. Kula nate ditangleti tiyang. Sampeyan niku tak titik ya ning grup. Ora tahu ngirim innalillahi jare. Tak balikno Pak Madi. Aku Pak, senajan ora ngucapin innalillahi di grup, saya berusaha kalau saya ndak sholat ghaib tak kirimi Fatihah. Loh, manjur ndi stiker karo sholat ghaib? Loh, sampean stiker bae kok buangga kula ngoten. Memang Pak, saya itu kadang jarang ya. Apalagi di grupan itu saya pernah diwelehno itu, nggih. Saya pernah diwelehno karena jarang ikut-ikutan ngucapin itu. Tapi saya berusaha biasanya minimal saya kirim Fatihah. Kalau saya tidak kirim Fatihah, saya sholat ghaib sendiri. Mengirimkan siapa yang ada di grup itu. Kan kurang lebih ngoten. Makanya kalau orang mendoakan kok yang didoakan kok nggak ngerti, insya Allah itu mustajab Mas Hendri. Persoalan nanti jenengan ada deal-dealan berapa persen sama Pak Pur, nah itu lain cerita. Jadi kalau kita mendoakan orang dan itu secara ghaib yang didoakan itu tidak tahu, itu banyak mustajabnya, banyak ijabahnya, banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu buktinya Nabi Idris itu setiap hari mendoakan malaikat yang nyetir matahari, okay? Malaikat yang nyetir matahari hingga akhirnya apa? Nabi Idris kemudian bilang kepada Mbah Jibril, Mbah, ini tolong kendali matahari jenengan ambil alih dulu. Karena memang komandannya malaikat itu kan malaikat Jibril. Mbah, tolong kendali matahari ini jenengan pegang dulu. Lah sampean ning ndi? Saya mau ngajak ngowes malaikat mau ngajak jalan-jalan Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris diajak jalan-jalan. Dua tempat yang diajak oleh malaikat yang menjaga matahari ini kepada Nabi Idris, diajak ke surga dan diajak ke neraka. Tapi sebelumnya diajak jalan-jalan. Saya dengar cerita ini dari kiai saya. Pertama Nabi Idris itu takjub. Ternyata alam semesta ini itu hanya disanggah oleh satu tanduk sapi. Yang sapi ini tak lain adalah jelmaan malaikat. Jenengan saged bayangno satu tanduk di sebelah kanan
di atas tanduk ini, alam semesta ini. Jadi kalau misalnya sapi ini bedal, ya sudah, bedal kabeh kan ngoten toh. Nah, alam semesta ini disanggah oleh satu tanduk. Satu tanduk sapi, yang sapi ini adalah jelmaan malaikat. Sapi ini berdiri di atas batu. Dan batu ini berada di atas punggungnya ikan. Loh, ikannya namanya ikan nun. Jadi alam semesta itu disanggah oleh satu tanduk sapi. Sapinya berdiri di atas batu. Batunya itu berada di atas punggungnya ikan nun. Jadi nek malaikat Israfil arep gawe kiamat niku cukup gawe kaget ikan niku wis ajur kabeh niku. Suwebul ngoten kuwaget iwake kan pun Pak niku. Setelah itu kemudian diajak ke neraka. Ketika diajak ke neraka, perjalanan masih 100 tahun, pipine Nabi Idris niku sudah memerah. Betapa melihat panasnya neraka. Makanya digambarkan panasnya neraka itu ketika tembok neraka itu lubang sebesar jarum. Kalau saja tembok neraka itu lubang sebesar jarum, alam semesta ini meleleh, Pak. Kalau saja kita ditunjukkan hebohnya neraka, satu orang disiksa di ufuk barat, maka orang yang berada di ufuk timur itu mendengarkan jeritan satu orang yang disiksa di ufuk barat. Coba jangan bayangkan, Nabi Idris diajak jalan-jalan oleh malaikat yang menjaga matahari. Gara-gara apa? Setiap hari mendoakan malaikat ini hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan malaikat ini, diberi bonuslah kemudian Nabi Idris itu. Makanya nek jenengan misalnya gadah hajat nopo, termasuk anak-anak kita niku nek saged bar salat niku didongakno. Nggih, orang tua kita, guru-guru kita, nggih, niku didongakno karena doa-doa itulah yang justru akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Kurang berapa menit, Pak? 5 menit ya. Insyaallah kita kalau pasno jam setengah 10 seperti biasa nggih. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah itu menjadi saksi atas perbuatan kita selama di dunia. Ya bani Adam, wahai bani Adam, i'lam, ketahuilah, annal halala, sesungguhnya barang halal, yaktika kotrotan. Barang halal itu datangnya itu setetes. Makanya mencari harta halal itu kita disuruh sabar. Okay. Karena memang mencari harta yang halal itu butuh tirakat, butuh kesabaran. Tapi kalau kita sabar, insya Allah harta itu akan membawa keberkahan bagi kita. Ketika harta halal itu yang kita cari, hidup kita akan dicukupi Allah. Kalau apa yang kita makan itu barang halal, yakin, hakul yakin hati kita akan dibahagiakan Allah. Ketika barang halal itu yang menjadi orientasi kita, maka perjalanan hidup kita yang nanggung itu adalah Allah. Tapi sebaliknya, wal haramu ya'ti kakasaili, tetapi barang haram itu datangnya seperti banjir. Banyak, tapi ngabisin apapun. Dapat duit sekian ratus juta, istrinya muring-muring, anaknya nakal, duitnya habis ndak karuan. Gitu, tanah katut, sertifikat katut, omah katut. Gitu, nek perlu bojo melu katut. Gitu. Lan delalai wong barangnya haram, bojone isine senewon ae. Akhirnya apa?
Akhirnya kemudian diteksir karo koncone, lah ternyata podo senenge. Hati-hati ya Pak, Bu. Jangan pernah bermain-main dengan harta haram, karena di dalam sejarah tidak pernah ada perut kemasukan barang haram kemudian hidupnya cukup, tidak ada. Hanya persoalan waktu kita akan dihabisi oleh Allah. Dengan cara apa? Min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak pernah kita nyana-nyana. Ada cerita orang tuh punya harta macam-macam, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, sertifikatnya nggak kehitung. Ternyata apa? Ternyata hartanya habis, hanya cukup anaknya sakit tenggorokan. Anaknya sakit tenggorokan, spesialis ini angkat tangan, rumah sakit ini angkat tangan, pengobatan ini angkat tangan, duitnya habis. Tabungan 3 digit di depan habis, sertifikat katut, omah katut, mobil katut, hari ini tinggal bawa Vario second, Pak. Kenapa? Ya karena mencari dengan cara yang tidak benar. Makanya tidak ada, jenengan coba kasih saya satu aja contoh, adakah orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram kemudian hidupnya happy? Tidak ada, Pak, tidak ada. Kulo niku sudah tidak kehitung, istri saya itu saksinya, saya tidak kehitung, dapat cerita banyak dari tamu yang datang. Dulu dia punya segalanya, hari ini tidak punya apa-apa. Dia datang ke rumah saya naik Grab, padahal dulu itu di carportnya, di garasinya itu mobil mewah jejer-jejer, habis Pak. Dia naik Grab, naik Go Ride, bukan Go-Car. Saya Pak Ustadz dulu itu punya segalanya Pak, habis Pak. Anak saya tidak mau ikut saya, istri saya minta cerai. Akhirnya saya sekarang hidup sebatang kara, sudah tidak punya apa-apa. Dulu ada cerita lagi, dulu itu bos besar, punya banyak armada, hingga akhirnya sekarang kembali dia jadi driver. Allah membalikkan itu begitu mudah. Makanya wal haramu ya'ti kakasaili, barang haram niku Pak koyok dene banyu sing gembrojok niku, seperti banjir. Yang namanya banjir bandang itu kabeh katut, sampah katut, mobil katut, kalau perlu pepohonan itu juga ikut hanyut. Sama kalau kita memiliki harta yang haram, jenengan lihat saja akhir dari episode orang yang memiliki harta haram pasti sad ending, pasti berakhir dengan kesedihan, tidak punya apa-apa. Pak, tapi dia bahagia Pak? Enggak, itu kamuflase. Itu hanya persoalan Allah nunggu saat yang tepat. Justru yang terjadi, yang saya kadang bahagia dengan berbagai macam tamu itu, ada yang alhamdulillah akhirnya gara-gara hartanya habis bis. Wah sekarang nih dolan gue sarung Pak. Gara-gara habis bis, sekarang nih kerjanya ikut ada taklim di mana Ustadz ini ikut dia taklim. Saya ke Banyumanik, dia ikut ke Banyumanik. Saya ada kajian di mana dia ikut. Saya kaget, saya kemarin ada di salah satu instansi, saya di WA posisi lagi di mana, saya mau ngaji nih, ikut. Apa kerjanya Bu? Dari orang sekarang jaga toko. Bayangkan, orang pernah punya harta MM-an, hari ini jaga toko dengan bayaran di bawah UMR. Saya tanya, pripun rasanya Pak? Kulo ayem, saya bahagia. Justru saya bahagia di saat saya tidak punya apa-apa. Bahagia saya sekarang justru ketika saya bisa ikut ngaji. Ya terus garwanin jenengan, alhamdulillah istri saya itu dengan bayaran yang di bawah UMR ini sekarang lebih nerimo. Kalau misalnya masaknya teri sama kerupuk, ya alhamdulillah kita nikmati. Dulu kami makan dari resto ke resto, dari hotel ke hotel, sarapan di Bandara Ahmad Yani, ya nanti makan siangnya sudah di Makassar, maghribannya sudah di Singapura. Belanja hari ini, hidup di rumah tipe 21, tidak punya apa-apa, tapi kalau
dia urusan ngaji kemanapun dia ini bahagia kan. Makanya Bapak Ibu, ayo kita mulai dari diri kita masing-masing. Yang membuat hati kita bahagia itu adalah rizki yang halal. Kalau rizki yang halal, dengan sendirinya Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Tetapi sebaliknya ketika apa yang kita makan ini barang yang tidak halal, mulai dari makan barang yang tidak halal, itu hatinya gelap, pikirannya gelap. Disitulah sesungguhnya setan bekerja sama. Makanya orang yang kemasukan barang haram itu, dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kalaupun kebahagiaan material itu hanya sementara saja. Makanya Bapak Ibu, ya Allah, saniki, ayo kita bareng-bareng matus rizki engkang halal. Yakinlah barang halal inilah yang akan membuat kita cukup. Yakinlah harta halal inilah yang membuat hati kita qanaah. Yakinlah barang halal inilah yang membuat anak-anak kita itu nanti birrul walidain. Yakinlah bahwa harta halal ini yang membuat istri kita jadi qanaah. Tapi bukan berarti kemudian Pak, nek bojone kula mbok wedok nek kira-kira muring-muring niku kira-kira hartane kula halal napa mboten. Niku mboten masalah halal mboten halal, kurang akeh. Nggih Bu, setuju Bu? Lho, ra patek setuju wis Pak, ra usah dinafkahi Pak. Nggih. Oleh karena itu maka wal haramu yatika kasaili, maka barang haram itu datangnya seperti banjir. Jadi kan titeni mawon nih kada rencang. Harta haram niku akan menggila semuanya. Keberkahan hilang, kebahagiaan hilang, aset hilang, teman hilang, rekanan hilang, kebahagiaan hilang, kehormatan hilang, semuanya sampai kemudian kita berada kembali di titik zero. Kita di titik nol. Maka disitulah Allah sesungguhnya menghendaki kita dengan panjang umur itu. Dan berada di titik nol itu Allah ingin pelan-pelan kita bangkit optimis bahwa ridho Allah akan menyertai ketika rizki-rizki halal ini yang menjadi pegangan di dalam hidup kita. Faman sofa aisyahu sofa dina. Faman sofa aishuhu sofa dinuhu. Bisa juga dibaca faman sofa aisyahu sofa dinahu. Siapa yang hidupnya itu bersih, maka agamanya akan menjadi bersih. Ketika kita males-malesan ngaji, yuk Pak kita introspeksi, ya Allah saya kok males sekali ngaji. Jangan-jangan di dalam perutku ini katutan barang-barang yang tidak jelas. Ya Allah, kenapa kok hidupku ini kok perasaan kok kayak sempit banget. Jangan-jangan kita seringkali mempersempit dalam tanda petik hidup kita kepada orang lain. Kita mempersulit urusan orang lain, kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang hidupnya bersih, maka agamanya akan menjadi bersih. Maka di dalam hidup monggo kita jadikan hidup ini selalu bertabur kebaikan, berpegang kepada kebenaran. Karena kebaikan, kebenaran, keluhuran, kebijaksanaan inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalaupun kita belum bahagia, belum senang, belum bisa senyum ketika kita sudah menjadi orang baik, percayalah bahwa Allah selalu membersamai hidup kita. Ngaten para rawuh sami, intinya apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam mengajarkan tentang sikap bertanggung jawab di dalam menjalani hidup. Kita bertanggung jawab dengan rezeki yang kita cari, bertanggung jawab dengan istri yang kita nikahi, bertanggung jawab keluarga yang kita ayomi. Kita bertanggung jawab terhadap apapun yang diberikan oleh Allah, seraya memohon kepada Allah semoga apapun yang diberikan Allah kepada kita
dapat mendorong kita untuk semakin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi umurina wa fi umrina wa barik lana fi ta'limina wa ta'allumina wa barik lana fi 'aishina wa barik lana fi kulli ma a'taitana fid din wa dunya wal akhirah wa nashku ilaika ya Allah bi qada'i hawaijina min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.